Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Khususnya yang mengambil mata kuliah RTI kali ini, saya dan Bu Ratna akan menyampaikan tentang eh, tugas akhir kalian atau format yang akan kalian lakukan untuk tugas akhir mata kuliah RTI ini, yaitu membangun atau membuat sebuah proposal penelitian atau tugas akhir ya. Jadi yang pasti di sini eh, kalian akan mengumpulkan sebuah proposal tugas akhir masing-masing dari kalian dengan format yang sudah kita jelaskan melalui video berikut ini. Ya. Baik, Bu Ratna akan menyampaikan bab 1, saya akan menyampaikan bab 2 dan bab 3. Baik, bab 1 sudah disampaikan mengenai pendahuluan ataupun alasan kenapa dilakukannya penelitian ini atau tugas akhir ini. Nah, kedua adalah sebuah landasan teori atau sebuah ilmu-ilmu atau materi-materi yang digunakan untuk membantu proses penelitian ini, ya, yang akan digunakan dalam penelitian ini, ya. Pada bab ini isinya berupa semua penjelasan materi, ya, penjelasan materi yang ada di penelitian kalian, ya, dan itu harus ada di penelitian kalian, ya. Jangan asal ambil teori tetapi teori itu tidak digunakan dalam penelitian, ya. Nah, karena ini menyangkut teori, biasanya akan disertai dengan sitasi, ya, ya, referensi atau mungkin rujukan, ya, seperti itu. Jadi uraian-uraian materi yang kalian bentuk, yang kalian bangun itu harus berlandaskan paper atau rujukan yang jelas, ada namanya, ada bukunya, kalau mungkin ada e-booknya, ada papernya, ya, seperti itu. Jadi harus jelas. Bukan, saran saya tidak menggunakan website sih, itu lebih aman sudah. Dan sekarang sudah banyak sekali paper-paper pastinya yang akan mendukung tugas akhir kalian atau mendukung penelitian yang kalian buat. Kemudian uraian materi ini atau teori yang kalian gunakan untuk tugas akhir itu bisa didukung dengan menambahkan tabel, ya, dan mungkin juga gambar, ya, untuk memperjelas pembaca, ya, yang membaca ini nanti tidak hanya kalian ataupun pembimbing atau penguji kalian, tetapi bisa jadi ya masyarakat di luar sana yang membutuhkan keilmuan yang eh, sedang dibutuhkan, seperti itu, ya. Jadi ini ada contoh sebabnya, ya, landasan teori satu, bla bla bla, apapun terkait dengan judul kalian, ya, sebisa mungkin ada sangkut pautnya, ya. Ya, misalnya pembuatan sistem informasi rumah sakit berbasis JavaScript dan framework Angular JS atau Node.js gitu misalnya, ya, itu jelaskan masing-masing. JavaScript itu apa, referensinya dari mana, mungkin kalau bisa sedikit bentuk screenshot script-scriptnya, ya, itu nggak apa-apa, menggunakan database apa, itu jelas, ya, seperti itu. Oke, itu untuk bab kedua, ya. Jika ada gambar, gambar ini pun kemungkinan yang kalian temukan tak tergantikan. Artinya gambar ini sudah cukup baik dan cukup merepresentasikan teori yang ada di buku, ya nggak apa-apa kalian ambil, tetapi tetap di gambar itu kalian kasih sumbernya, ya, sumber biasanya. Sumber apa gitu, ya. Ya. Jadi gambar pun sebisa mungkin juga ada sumbernya, ya. Jadi semuanya serba objektif akhirnya, ya, tidak berdasarkan hanya pemikiran kalian saja atau ide kalian saja. Ya, karena karya penelitian atau karya ilmiah itu sifatnya memang objektif, ya. Oke, ini misalnya contoh judul atau membentuk sebuah tabel, ya. Jangan lupa kalau tabel itu di atas dan di tengah, kalau gambar di bawah dan di tengah. Oke. Nah, jika dalam membentuk
sebuah proposal tugas akhir jika pada halaman genapnya ini kosong, ya itu sebaiknya ditulis ya halaman ini sengaja dikosongkan ya. Karena memang memulai bab baru itu selalu di halaman ganjil ya. Nah, bab selanjutnya itu bab 3, yaitu mengenai analisa dan desain. Jadi bagian ini berisikan segala komponen yang diperlukan dalam menjelaskan penelitian yang akan dilaksanakan. Penjelasan tersebut sudah berupa analis dan desain sesuai penelitian dan kebutuhan ya. Deskripsi sistem berisi penjelasan ya mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Ya, pada bagian ini harus terdapat deskripsi dari sistem yang akan kalian bangun ya. Yang terdiri atas ya analis awal sistem yang akan dikembangkan, permasalahan yang terjadi beserta rencana solusi pengembangannya. Kemudian ada usernya, siapa saja yang terkait ya. Kemudian kebutuhan data ya. Kebutuhan data ini berisi penjelasan mengenai berbagai jenis macam data yang diperlukan dalam penelitian ya. Misal kalian membutuhkan sebuah data, itu kalian jelaskan mendapatkan datanya bagaimana. Dalam sebuah karya ilmiah itu ada 2 model dalam pengumpulan data atau jenis data. Ada data primer atau data sekunder ya. Ini harus kalian jelaskan. Ini yang kadang kurang dalam proses ini. Data primer itu apa? Biasanya kalian melakukan wawancara dengan yang ahli. Wawancara, terus survei, ya, kuesioner gitu ya. Nah, itu data primer. Jadi langsung ke objek permasalahannya, atau juga bisa mengambil data perusahaan jika diizinkan. Jadi tergantung objeknya apa nanti ya. Intinya data yang langsung dari objek penelitiannya ya, seperti itu. Tetapi kalau data sekunder itu sifatnya kayak landasan teori ya, paper, jurnal, buku ya, dan lain-lain yang sifatnya teori ya, seperti itu, berasal dari buku atau dari mungkin majalah atau jurnal atau apapun itu. Oke, itu tentang data. Kemudian ada arsitektur sistem. Nah, pada bagian ini sistem digunakan untuk menjelaskan mengenai komponen yang digunakan ya. Ya, apalagi kita membangun sebuah software ya. Bahkan hardware pun juga menggunakan arsitektur pastinya ya. Apalagi software ya. Contoh seperti ini. Ada contoh arsitektur sistem itu dari sebuah perangkat, misalnya hardware ya, membentuk sebuah robot. Itu apa saja sih di dalamnya? Ada sensor, ada roda, ada apa dan lain-lain ya misalnya ya. Sementara kalau di software ya ada mungkin ya hanya database, framework seperti itu. Ya. Kemudian ada blok diagram. Nah, blok diagram digunakan untuk menjelaskan mengenai konsep dari penelitian yang akan dibuat. Ya. Jelaskan mengenai konsep. Nah, secara besar konsep kalian itu harus bisa menggambarkan ya secara jelas dengan gambar atau dengan alur, atau juga bisa cukup dengan flowchart juga bisa. Nah, kemudian juga ada flowchart. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang apa ya, penelitian di bidang SPK mungkin ya. Jadi dalam SPK itu memang ada metode yang harus jelas prosesnya ya, step by stepnya itu ada. Jadi tidak bisa dilangkahi seperti itu. Nah, itu jabarkan dalam bentuk flowchart. Cuman digabung dengan bagaimana diimplementasikan dalam sistem yang kalian bangun nantinya. Nah, jadi flowchart ini sebagai bentuk juga atau sebagai apa ya, pengawasan
dalam hal melakukan penelitian. Sudah melakukan step ini belum, sudah melakukan step ini belum. Nah, itu ada flowchartnya yang harus paling tidak jelas dan runut pengerjaannya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam bab 3 ini juga ada, ya terserah menggunakan DFD atau menggunakan UML ya. Nah, hal ini biasanya lupa di bab 2-nya, artinya ketika dia menjelaskan UML bla 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 di bab 2-nya, tetapi ternyata di bab 3 dia menggunakan DFD. Nah, kan nggak connect ya. Jadi memang bab 2 dan bab 3 ini sebisa mungkin nyambung. Kalian menggunakan apa UML, ya berarti di bab 2 juga menjelaskan UML, jelaskan UML seperti apa dan lain-lain, seperti itu kurang lebih ya. Dan teman-temannya ini ada activity diagram dan lain-lain. Yang pasti bab 2 dan bab 3 itu harus nyambung terkait teori yang digunakan, kemudian terkait sistem, arsitektur sistem yang kalian rancang itu nyambung, dan memang teorinya sudah kalian jelaskan di bab 2 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada daftar pustaka ya. Nah, dalam format ini kita menggunakan format seperti ini, citasinya dalam kurung siku ini. Jadi enak membaca sebuah karya ilmiah yang ada citasi angka ini. Jadi ketika tulisan ada sebuah statement di bab 2 atau di bab 3, kemudian ada angkanya, ya kita tinggal melihat referensi di belakangnya sesuai dengan nomornya. Memang lebih enak ya. Jadi saya pikir itu ya untuk penjelasan bab 2 bab 3. Sekali lagi jangan terlalu bingung kalian mengambil judul apa, tetapi fokusnya ada di pembuatan proposal tugas akhir, yang mana yang kita lihat adalah konten, kemudian format ya. Sudah sesuai dengan format atau belum, seperti itu. Kalian sudah bisa mengangkat masalah belum? Nah, itu kita lihat. Ya sebisa mungkin, memang sebisa mungkin tugas akhir ini juga bisa menjadi, dan juga kalian bawa ke ya proposal tugas akhir sih. Ya keinginannya seperti itu, membantu ke arah sana. Tetapi ya terkadang di satu sisi di lain hal ya kadang sampai kalau nggak mepet itu ide nggak keluar ya, ide nggak keluar, judul nggak keluar juga jadinya. Jadi ya kadang memang kalau dibuat senjang begini lama waktunya kadang kurang kurang apa ibaratnya, kurang kepepet, sehingga kurang muncul the power of kepepetnya itu untuk membentuk sebuah proposal tugas akhir ya. Baik, saya pikir cukup untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Selamat mengerjakan tugas akhir dari riset teknologi informasi ini ya. Semoga proposal yang kalian bangun menjadi gambaran kalian untuk proposal tugas akhir. Tujuan kami membantu ke arah sana ya, supaya tidak berlama-lama lagi memikirkan tentang judul tugas akhir, sekaligus membantu kalian membentuk ya proposal tugas akhirnya ya. Baik, terima kasih. Saya mewakili tim RTI mengucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas akhirnya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.